Keutamaan dan keberkahan hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari Jumat merupakan hari yang paling utama, atau afdal, dari semua hari dalam sepekan. Dia adalah hari yang penuh barakah. Allah Ta'ala menghususkan hari Jumat ini hanya bagi kaum muslimin dari seluruh kaum dari umat-umat terdahulu. Dan di antara beberapa keutamaan dan barakah hari yang agung ini adalah sebagai berikut, namun sebelum itu, jangan lupa subscribe channel YouTube Aswin Ahdir Bolano ini, agar Anda mendapatkan video-video Islami terbaru dari channel ini. Keutamaan dan keberkahan hari Jumat. Pertama, terdapat berbagai hadits yang menjelaskan keutamaan dan kemuliaan hari Jumat. Di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik hari di mana matahari terbit di saat itu adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan, hari ketika ia dimasukkan ke dalam surga dan hari ketika ia dikeluarkan dari surga. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Sahih Muslim, Jilid 2, halaman 585 Kitabul Jumuah. Hadits berikutnya, dari Abu Hurairah dan Hudzaifah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menyimpangkan kaum sebelum kita dari hari Jumat. Maka untuk kaum Yahudi adalah hari Sabtu, sedangkan untuk orang-orang Nasrani adalah hari Ahad, lalu Allah membawa kita dan menunjukkan kita kepada hari Jumat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, Jilid 2, halaman 286 Kitab Al-Jum'ah. Dan hadis-hadis lain yang menunjukkan besarnya keutamaan hari Jumat dan keistimewaannya dibanding hari-hari lainnya adalah berikut ini. 1. Di antara keberkahan hari Jumat, bahwa di dalamnya terdapat waktu-waktu dikabulkannya doa. Dalam Sahihain terdapat hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut hari Jumat, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jika seorang muslim melakukan salat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. Sahih Al-Bukhari, Jilid I, halaman 224 Kitab Al-Jum'ah dan Sahih Muslim, Jilid 2, halaman 584 Kitab Al-Jumu'ah. Para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan setelah mereka berbeda pendapat tentang waktu itu, apakah perkara waktu tersebut tetap ada relevan hingga saat ini, ataukah sudah dihapus. Sementara bagi kelompok yang menyatakan bahwa waktu itu tetap ada, mereka berselisih pendapat tentang penentuan waktu tersebut, seluruhnya menjadi lebih dari menjadi 30 pendapat. Semua itu dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beserta dengan dalil-dalilnya. Dari semua pendapat itu, terdapat dua pendapat yang paling kuat. Pertama, bahwa waktu itu dimulai dari duduknya imam sampai pelaksanaan salat Jumat. Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya, dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata padanya, apakah engkau telah mendengar ayahmu meriwayatkan hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehubungan dengan waktu ijabah pada hari Jumat? Lalu Abu Burdah mengatakan, aku menjawab, iya, aku mendengar ayahku mengatakan bahwa, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu waktu antara duduknya imam sampai salat dilaksanakan. Sahih Muslim, 2316 Kitabul Jumu'ah. Di antara orang yang menguatkan pendapat ini adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Bahkan dia mengatakan, pendapat ini sahih. Bahkan sawab, atau benar, sedangkan Imam As-Suyuti rahimahullah menentukan waktu yang dimaksud, dengan waktu tersebut, adalah ketika salat didirikan. Kedua, bahwa batas akhir dari waktu tersebut hingga setelah asyar. Di antara argumentasinya adalah hadits yang diriwayatkan oleh sebagian penulis kitab Sunan, dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, hari Jumat itu 12 jam. Tidak ada seorang muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu tersebut melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Maka peganglah erat-erat, ingatlah bahwa akhir dari waktu tersebut jatuh setelah asyar. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunannya, Sunan Abu Dawud Jilid V, halaman 12 Kitab Salah, An-Nasai dalam Sunannya, Jilid 3, halaman 99-100 Kitab Al-Jumu'ah dan Al-Hakim dalam Al-Musradrak, Jilid I, halaman 279. Dan di antara orang yang menguatkan pendapat ini adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah,
dia mengatakan, ini adalah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan generasi salaf, dan banyak sekali hadis-hadis mengenainya, dikutip dalam kitab Zadul Ma'ad, I. 389, 394. Sebagian ulama menyebutkan bahwa hikmah dari tersamarnya waktu ini adalah memotivasi para hamba agar bersungguh-sungguh dalam memohon, memperbanyak doa dan mengisi seluruh waktu dengan beribadah, seraya mengharapkan pertemuannya dengan waktu yang penuh barakah itu. 2. Keberkahan lainnya yang dimiliki hari Jumat, bahwa siapa saja yang menunaikan salat Jumat sesuai dengan tuntunan adab dan tata cara yang benar, maka dosa-dosanya yang terjadi antara Jumat tersebut dengan Jumat sebelumnya akan diampuni. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, dan bersuci semampunya, berminyak dengan minyak, atau mengoleskan minyak wangi dari rumahnya, kemudian keluar menuju masjid, dan dia tidak memisahkan dua orang, yang sedang duduk berdampingan kemudian dia mendirikan salat yang sesuai dengan tuntunannya, lalu diam mendengarkan dengan seksama ketika imam berkhutbah melainkan akan diampuni, dosa-dosanya yang terjadi antara Jumat tersebut dan ke Jumat berikutnya. Sahih Al-Bukhari I. 213, Kitab Al-Jumu'ah Bab Ad-Dun Lil Jumu'ah. Sedangkan dalam Sahih Muslim terdapat tambahan 3 hari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang mandi lalu berangkat Jumat, kemudian mendirikan salat semampunya, selanjutnya dia mendengarkan khutbah imam hingga khutbahnya selesai kemudian salat bersama imam, niscaya akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu hingga Jumat berikutnya dan ditambah 3 hari lagi. Sahih Muslim, 2.587, Kitab Al-Jumu'ah Bab Men Asamiya wa Ansyata fil Khutbah. Telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, hadits Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, salat fardu 5 waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara masa tersebut jika ia menjauhi dosa-dosa besar. Pada zahir hadits ini terdapat syarat untuk menjauhkan al-kabair, dosa-dosa besar, untuk dapat meraih keutamaan gugurnya dosa-dosa kecil 3. Keberkahan lain yang dimiliki hari Jumat bahwa di dalamnya terdapat keutamaan yang besar bagi siapa saja yang bersegera pergi ke masjid lebih pagi untuk salat Jumat. Dalam Sahihain terdapat hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah lalu segera pergi ke masjid, maka seakan-akan berkurban dengan unta yang gemuk, dan barang siapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seakan-akan ia berkurban dengan sapi betina, dan barang siapa pergi pada jam yang ketiga, maka seakan-akan ia berkurban dengan domba yang bertanduk, dan barang siapa yang pergi pada jam yang keempat seakan-akan ia berkurban dengan seekor ayam, dan barang siapa yang pergi pada jam kelima, maka seakan-akan ia berkurban dengan sebutir telur. Dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka para malaikat turut hadir sambil mendengarkan zikir, nasihat peringatan. Sahih Al-Bukhari I. 213 Kitab Al-Jumu'ah Bab Fadlul Jumu'ah dan Sahih Muslim, 2.587 Kitab Al-Jumu'ah Bab At-Tahjir Yaumil Jum'ah. 4. Keberkahan lainnya yang dimiliki hari Jumat bahwa hari ini merupakan hari berkumpulnya kaum muslimin. Hari ini merupakan hari berkumpulnya kaum muslimin dalam masjid-masjid mereka yang besar untuk mengikuti salat dan sebelumnya mendengarkan 2 khutbah Jumat yang mengandung pengarahan dan pengajaran serta nasihat-nasihat yang ditujukan kepada kaum muslimin yang kesemuanya mengandung manfaat agama dan dunia. Hari Jumat ini juga memiliki beberapa keistimewaan yang mulia di antaranya disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah sebanyak 33. Bahkan Imam As-Suyuti dalam risalahnya, Nurul Lumah fi Hasyaisyil Jumu'ah menambahkan keistimewaan tersebut menjadi 101. Akan tetapi sebagian keistimewaan itu bersandar pada hadis-hadis yang lemah. Maka, sudah sepantasnya seorang muslim memanfaatkan hari yang mulia dan penuh barakah ini dengan melakukan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah, dan mengkonsentrasikan diri pada ibadah-ibadah tersebut sehingga dia dapat meraih pahala yang besar dan ganjaran yang setimpal. Demikian bahasan mengenai keutamaan hari Jumat, dari referensi almanhaj.or.id.